Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang protozoa alat gerak ciliata, filum Ciliopora dan filum Myxozoa. Anggota kelompok 1. Pertama, Lintang Mutiara Putri. Kedua, Muhammad Dimas. Ketiga, Nila Rosma. Keempat, Aziza Ekawanti. Kelima, Lutfiana Putri. Keenam, Alia Rohma. Ketujuh, Agnia Salsabila. Dan kedelapan, Giovanni. Adapun pokok bahasan, yaitu pengertian, karakteristik, habitat, reproduksi, peran ekologi, dan nilai ekonomis. Pengertian: Ciliopora merupakan protozoa yang memiliki silia sebagai alat geraknya. Sedangkan Myxozoa merupakan parasit yang membentuk spora yang menyerang ikan air tawar dan ikan air laut. Karakteristik Ciliopora: pertama, bergerak dengan silia. Kedua, umumnya berukuran mikroskopis. Ketiga, bentuk tubuh oval dan tidak berubah-ubah atau tetap. Keempat, tubuhnya diselimuti oleh silia, yakni silia somatik. Kelima, terdapat sekitar 7.500 spesies. Keenam, memiliki dua inti sel, yakni makronukleus dan mikronukleus. Ketujuh, organisme heterotrof. Dan kedelapan, berperan sebagai konsumen bakteri atau disebut dengan prokariot. Contoh dari filum Ciliopora yaitu Paramecium dan Balantidium. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Myxozoa. Yang pertama, bersifat parasit intraseluler. Yang kedua, siklus hidupnya terdapat spora. Yang ketiga, tidak memiliki sistem sirkulasi. Yang keempat, spora multisel. Yang kelima, bentuk kapsul dengan satu atau lebih polar. Yang keenam, parasit pada ikan dan invertebrata. Contohnya yaitu Ceratomixa dan Myxidium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang habitat filum Ciliopora. Ciliopora hidup sebagai sel soliter di air tawar maupun di air laut. Contoh Ciliopora yang dapat hidup bebas di lingkungan berair yaitu Paramecium caudatum, Vorticella, Stentor, Didinium, dan Stylonychia. Contoh dari Ciliopora yang hidup parasit yakni Balantidium coli. Contoh Ciliopora yang hidup bersimbiosis yaitu yang hidup di usus hewan pemakan rumput dan dapat membantu mencerna selulosa yaitu jenis Ciliate Balantidium coli. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai habitat filum Myxozoa. Habitat filum Myxozoa yang pertama, hidup bebas di air tawar maupun air laut. Yang kedua, dia hidup parasit. Hidup parasit yang berarti dia menempel pada makhluk hidup yang lain. Di sini contohnya terdapat pada insang, juga terdapat pada kulit ikan. Parasit ini berbentuk kista yang mengandung spora-spora dan dia akan pecah apabila telah matang. Spora-spora akan dilepaskan ke dalam air. Terdapat suatu tanda-tanda ikan yang terserang oleh parasit ini. Tanda-tanda tersebut yang pertama, dia mempunyai ekor yang khas dan mudah dikenali, yaitu ekor ikan menjadi berwarna gelap sehingga disebut dengan black steel. Yang kedua, terjadi deformasi tulang sehingga bentuk tubuh ikan akan berubah tidak seperti
tidak seperti mulanya. Perkenalkan, saya Agnia Salsabila Sani, NIM 1902 10103117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada Ciliata, yaitu filum Myxozoa dan filum Ciliopora. Pada filum Myxozoa menggunakan reproduksi secara pembelahan biner. Myxozoa yang berada di dalam makhluk hidup lain bereproduksi secara aseksual. Selnya berlipat ganda dan menghasilkan banyak sel amuba dengan proses pembelahan biner yang kemudian akan dilepaskan ke air. Pembelahan biner diawali dengan pembelahan makronukleus. Makronukleus memanjang kemudian membelah menjadi dua. Pada pembelahan biner tidak terjadi pembelahan secara mitosis. Selanjutnya, sitoplasma membelah secara transversal atau membujur, sehingga menghasilkan dua sel anakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dari filum Ciliopora, yaitu dengan menggunakan konjugasi. Ciliopora memiliki dua inti, yakni makronukleus dan juga mikronukleus. Makronukleus memiliki reproduksi yaitu untuk konjugasi. Makronukleus ini berfungsi untuk mensintesis RNA, mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel dan juga alat reproduksi vegetatif yaitu pembelahan biner. Selanjutnya, untuk mikronukleus berfungsi sebagai alat reproduksi generatif atau konjugasi. Pada filum Ciliopora, reproduksinya secara konjugasi. Ciliopora ini memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus memiliki fungsi sebagai alat reproduksi, yaitu pada konjugasi. Untuk mekanismenya, dua sel Ciliopora ini yang cocok untuk kawin, kemudian saling berdekatan, seperti tampak pada gambar, kemudian saling berlekatan pada sebagian tubuhnya. Kemudian mikronukleus dengan kromosom diploid 2N pada masing-masing sel membelah secara meiosis sehingga masing-masing sel memiliki 4 mikronukleus yang haploid, namun 3 mikronukleusnya akan hancur, seperti gambar ini. Kemudian satu mikronukleus haploid yang tersisa kemudian membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus yang haploid. Pasangan mikronukleus pada setiap sel kemudian saling bertukar mikronukleus satu sama lain. Mikronukleus yang didapatkan dari sel lain akan menyatu dengan mikronukleus dari sel asal, membentuk mikronukleus yang diploid 2N dengan sifat genetik campuran atau rekombinasi genetik. Penyatuan mikronukleus dan individu yang berbeda disebut dengan singami. Pasangan sel paramecium kemudian berpisah. Mikronukleus diploid 2N pada setiap sel kemudian membelah secara mitosis 3 kali secara berturut-turut sehingga menghasilkan 8 mikronukleus yang haploid. Makronukleus yang asli pada masing-masing sel akan hancur. 4 mikronukleus diploid 2N kemudian berkembang menjadi 4 makronukleus diploid 2N yang baru dengan cara replikasi DNA berulang-ulang. 4 mikronukleus diploid 2N lainnya tetap sebagai 4 mikronukleus diploid 2N. Setiap sel kemudian membelah 2 kali tanpa disertai pembelahan nukleus, sehingga setiap sel akan menghasilkan 4 sel anakan yang identik, yang memiliki 1 makronukleus diploid 2N dan 1 mikronukleus diploid 2N. Dari 1 kali proses konjugasi yang dilakukan oleh 2 sel Ciliopora, dihasilkan 8 sel anakan diploid 2N dengan kombinasi kromosom antara kedua induknya. Ya, saya Giovanni Anantono akan menerangkan di bagian slide 10 yaitu nilai ekonomi. Myxozoa dan Ciliopora yang hidup di air tawar dan air laut yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan air, termasuk udang, ikan, dan kepiting, yang secara ekonomi bermanfaat bagi manusia.
Jadi keadaan protozoa ini juga memiliki peranan secara biologis atau peranan dalam kehidupan kita, manusia, dan kehidupan di ekosistem lingkungannya. Untuk peranan yang menguntungkan, ada yang namanya Didinium. Spesies Didinium ini bentuknya mirip ceret bertangkai. Didinium juga sebagai predator di air tawar. Didinium adalah predator pada ekosistem perairan, yaitu pemangsa paramecium. Nah, paramecium ini sebenarnya baik untuk di perairan. Dia sebagai pengontrol alga, kemudian sebagai pemakan debu atau penyerap debu begitu di perairan, dan sebagai makanannya Didinium. Jadi menyeimbangkan ekosistem. Tapi paramecium itu sangat merugikan bagi manusia. Dia dapat menyebabkan disentri, namanya balantidiosis. Ya, balantidiosis atau disentri balantidium. Jadi bisa menyebabkan disentri balantidium. Sehingga paramecium ini harus dinetralkan dengan Didinium. Jadi Didinium ini bersifat atau berperan menguntungkan bagi manusia. Kemudian ada peran merugikan dari protozoa ini di lingkungan, terutama bagi manusia ya. Ya ini Balantidium coli hidup sebagai parasit di dalam usus manusia dan dapat menyebabkan gangguan pada perut. Selain itu juga dapat menyebabkan diare berdarah. Wah, parah ya. Jadi ini peranan merugikan dari salah satu spesies protozoa yang ada. Dan ini gambarnya seperti yang ada di bawah ini. Sudah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada diskusi dan pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi yang ada di MMP UNED. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.